Aksi daging bakso oplosan daging babi kembali marak di wilayah DKI Jakarta. Ulah nakal itu dilakukan sebagai siasat yang dilakukan para pedagang bakso untuk mengurangi beban biaya produksi mereka. Proses penjamburan kedua daging itu dilakukan pedagang bakso saat proses penggilingan daging. Dengan digiling bersama daging sapi, maka tekstur dan aroma daging babi dapat tersamar. Tahun 2012 silam, Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta menemukan kasus bakso oplosan daging babi di sejumlah pasar di wilayah DKI Jakarta. Di Pasar Cipete, petugas menemukan tempat penggilingan yang mencampur daging sapi dan daging babi. Sebanyak 50 kg daging babi digiling bersama daging sapi untuk penjualan di wilayah Jakarta. Tak hanya berhenti di satu pasar, petugas lantas melanjutkan pemeriksaan ke sejumlah penggilingan daging di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Alhasil, petugas kembali menemukan beberapa kilogram daging babi yang dioplos bersama daging sapi. Dua tahun kemudian, tepatnya beberapa hari lalu, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta kembali menemukan bakso berbahan dasar daging oplosan daging sapi dengan daging babi di sebuah warung bakso Jalan Kampung Janis, Pekajon Tambora, Jakarta Barat. Ratusan bakso yang terbuat dari daging babi hutan langsung disita petugas. Dengan adanya peredaran bakso berbahan daging sapi dan babi ini, hendaknya warga DKI Jakarta dan sejumlah wilayah lain dapat selalu berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mengkonsumsi suatu makanan. Tim TV One mengabarkan. Pagi hari ini produser-produser kita baik sekali karena ini sarapan khusus host. Sarapan khusus presenter Apa Kabar Indonesia akhir pekan jadi bakso setiap pagi kan. Kamu lahap sekali makanya tadi. Saya sudah 3 pentol habis. Ini bakso apa? Ini bakso halal dong. Ini isinya daging. Sapi ya? Daging sapi nih. Kamu yakin itu daging sapi? Karena saya belum berani makan. Rasanya enak, Ben. Jadi kalau daging sapi itu kenyal-kenyal gimana gitu ya. Tapi ini betul atau enggak? Saya penasaran, saya mau tanya sama pedagangnya, saya nggak begitu percaya sama Andro soalnya bisa jadi ini salah nih. Pak, pagi Pak, ini asli nggak Pak? Asli Pak. Asli apa dulu? Asli daging apa? Asli daging sapi. Asli daging sapi. Betul. Semuanya dicampur-campur nggak sama daging-daging yang lain? Enggak. Sumpah nih. Ya. Atau jangan-jangan gara-gara dagangan jadi bohongin konsumen Pak? Enggak Pak. Enggak Pak. Jaminannya apa kalau ini daging asli? Daging sapi asli? Jaminannya bisa di tes ke halal. Ini deh, sebagai pedagang Mas tahu nggak beda ini daging sapi, ini daging celeng atau daging yang lainnya? Kalau perbedaan daging kita nggak tahu yang namanya daging celeng. Soalnya kita nggak pernah pakai gitu. Kita pakainya daging sapi. Oke, baik, kita akan bahas lebih lengkap ya Mas. Nah, nanti ciri-cirinya apa? Ini karena kebetulan sudah dapat jaminan dari pedagangnya, jadi saya juga makan deh. Tapi nanti pedagangnya juga nggak tahu loh ini daging sapi apa daging celeng. Jadi saya harus makan atau nggak nih? Nggak apa-apa ya, saya makan dikit aja. Baik, kami mengundang narasumber untuk membahas terkait dengan rumor daging celeng yang beredar di pasaran. Sudah ada Pak Trisetio sebagai Asosiasi Pedagang Bakso. Ada Pak Agung Priambodo. Kemudian dari Kabid Peternakan Pak ya, dari Dinas Kelautan, dan juga Pak Fahmi dari MUI. Tadi kamu nggak mau nawarin ke mereka Pak, mau bakso juga? Nggak, biasanya yang harus ditawarin bakso Pak Fahmi dulu. Pak Fahmi mau nggak? Saya agak hati-hati, jarang beli bakso di. Belum, masih berpikir 2 kali. Baik, kita maklumi nggak apa-apa. Silakan duduk. Baik, silakan duduk Bapak-bapak. Saya mau ke Pak Trisetio melihat isu daging celeng yang saat ini beredar Pak. Ini bukan hanya 1 kali tapi sudah berulang kali di pasaran bahwa daging celeng kembali dikonsumsi oleh publik. Baik, dalam kesempatan ini sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Tambora itu adalah hanya segelintir pelaku yang sama sekali tidak mencerminkan pelaku-pelaku usaha yang lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang menimbulkan keresahan ini. Oleh karena itu saya sangat prihatin dan saya merasa perlu meluruskan bahwa pelaku usaha yang jujur itu jauh lebih besar. Kemudian juga yang menjadi korban berikutnya adalah konsumen. Oleh karena itu saya berharap agar
kejadian ini kita bisa minimumkan, nanti sudah kita bahas di segmen berikutnya. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan masyarakat sekarang, kita sendiri yang harus mengetahui itu bakso adalah bakso sapi asli atau ada campuran daging yang lain, daging celeng tadi disebutkan oleh Andro ya. Kita belum minum loh, Ben. Belum. Boleh nih habis ini ya. Cara membedakannya sebetulnya gimana ya? Mungkin secara praktis saja, kalau daging sapi itu relatif dari sisi aroma relatif tidak baunya anyir, kemudian dari sisi rasa bakso celeng itu lebih gurih, dan dari sisi harga bakso daging sapi itu lebih mahal. Tapi secara kasat mata bisa dilihat, Pak? Secara kasat mata relatif sulit karena itu sudah diproduksi dalam bentuk dalam bentuk bakso gitu. Dari warna bisa dibedakan barangkali Pak Tri? Sekali lagi kalau dalam bentuk bakso relatif agak sulit, tetapi kalau dari sisi raw material itu memang jelas bisa dilihat. Kalau bakso celeng itu relatif lebih gelap, seratnya lebih halus. Kalau daging sapi relatif warnanya lebih tidak lebih terang, kemudian seratnya lebih kasar. Pak Tri, sebagai organisasi bakso, Pak, saya tadi sudah bertanya dengan pedagang bakso, dia tidak tahu, Pak, cara membedakan antara bakso daging celeng dan juga daging sapi. Apakah sejauh ini belum ada sosialisasi ke para pedagang? Kami justru berkepentingan di dalam mengedukasi pada pelaku usaha bahwa betapa pentingnya pelaku usaha itu menyadari bahwa ke depan ini sudah tidak bisa lagi kompromi, karena tentunya penegakan daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menjadi akan lebih tegas lagi, sehingga perlu disadari bahwa teman-teman pelaku usaha bakso yang tersebar di Santero Nusantara ini supaya lebih menyadari akan risiko berhadapan dengan perlindungan konsumen kalau tetap melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Nah, sebetulnya kan ini menjadi persoalan dan juga mulai meresahkan masyarakat karena bakso juga menjadi salah satu yang difavoritkan makanan favorit kesukaan masyarakat. Obama suka loh. Nah, itu salah satunya ya. Andrew juga ya, termasuk yang khawatir juga kan ya. Nah, ini Pak Agung barangkali kalau berbicara mengenai ini, kemudian tadi disampaikan kadang pedagang bakso ini juga ngambil bakso, tidak, mereka bukan membuat sendiri sehingga mereka tidak tahu begitu formula atau bahan-bahan dari bakso itu sendiri. Jadi begini, perlu kami sampaikan, kalau memang ini tentang bakso, kalau sudah dalam bentuk kemasan bakso, memang kita agak sulit membedakan bahwa kandungan di dalamnya itu mengandung babi atau murni sapi. Nah, kalau sudah dalam bentuk bakso ini bisa kita lihat bahwa ini harus kita uji laboratorium. Dari Dinas Peternakan sudah pernah menguji laboratorium. Jadi yang terjadi saat ini kenapa kita kita sampaikan pada hari karena produk yang ada di pasar itu kemudian terjadi di Tambora itu bahwa itu sudah hasil dari uji laboratorium, sehingga kita bisa memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh Pak Udin yang ada di Tambora ini positif mengandung babi. Dan memang yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa yang saya produk ini memang dari daging celeng. Oke. Tapi tetap diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan ini sebetulnya adalah langkah-langkah kita, karena kita ini salah satu tugasnya adalah melindungi masyarakat, melindungi konsumen terhadap peredaran hal-hal yang semacam ini. Nah, ini kebetulan kita kemarin ada suatu pengawasan reguler. Pengawasan reguler, akhirnya kita menemukan hal yang semacam ini. Nah, yang bersangkutan sudah kita proses, sekarang kita serahkan kepada aparat keamanan karena kita indikasikan bahwa yang bersangkutan sudah melanggar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain pengawasan yang dilakukan oleh dari bidang peternakan, Dinas Kelautan, tapi juga dari MUI, ini juga mengeluarkan fatwa begitu ya tentang bakso ini. Seperti apa? Tapi nanti kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia? Akan segera kembali untuk Anda.